Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, selamat Paskah buat kita semua. Mari kita buka Alkitab firman Tuhan. Injil Matius pasal 28 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10 kita baca bergantian. Dalam perikop kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus yang kita rayakan, bahwa di saat Yesus mati di atas kayu salib, di atas kayu salib itu adalah kemenangan sejati yang hanya bisa dilihat secara iman, bukan mata jasmani. Tetapi manusia selalu melihat dengan mata jasmani, melihat sesuatu sehingga perlu diyakinkan lagi. Peristiwa kebangkitan Yesus, Bapak Ibu Saudara, Allah membuktikan bahwa kita bisa melihat secara fisik, kita bisa melihat secara mata jasmani, bahwa Dia benar-benar bangkit hidup. Dia tidak mati selamanya, Dia bangkit hidup. Yesus bangkit juga itu mau meneguhkan iman kita bahwa kita tidak sia-sia percaya kepada Dia. Amin. Dalam nas pembimbing tadi Paulus katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Hari ini kita mau melihat dan 3 catatan penting yang saya ingin bagikan buat kita, makna dari kebangkitan Yesus. Kita baca dari ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca sama-sama sampai ayat ketiga. 1, 2, 3. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Di ayat kelima dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Makna kebangkitan Yesus bagi kita yang kita rayakan, makna yang pertama, menghilangkan rasa takut dalam hidup kita. Amin. Ketika kita percaya kepada kebangkitan Kristus, maka rasa takut kita itu akan hilang, lenyap. Amin. Yesus yang bangkit itu menjadikan kita tidak lagi orang-orang penakut. Amin. Rasa takut itu ada, ya kan? Rasa takut itu pasti ada. Jangan sampai mengalahkan jiwa kita, hati kita. Jadi kuasa kebangkitan Yesus itu menghilangkan rasa takut yang ada di dalam hidup kita, dalam diri kita. Apa yang kita jalani dalam hidup ini, takutnya jangan terlalu berlebihan. Takutnya jangan terlalu menguasai hidup kita. Ketika ada rasa takut datang, ingat ada Yesus. Amin. Kita juga belajar, Bapak Ibu Saudara, ya, Daud ketika dia berdoa, bergumul dengan masalah yang ada, bagaimana banyak orang yang ingin membunuh. Dia katakan dalam Mazmur 3 ayat 7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Daud katakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Salah satu tanda orangnya dikuasai ketakutan dan kekhawatiran, dia mengeluh terus tentang hidupnya. Dia bersungut-sungut, dia mengomel-ngomel.
Itu salah satu tanda orang yang khawatir, takut dalam hidup. Dia akan terus bersungut-sungut, tidak berhenti mengomel, tidak berhenti mengeluh. Itu ada orang yang biasanya selalu takut, khawatir dalam hidupnya. Jadi makna yang pertama yang kita diingatkan melalui firman Tuhan pagi hari ini bahwa kebangkitan Yesus itu menghilangkan rasa takut. Jangan ada lagi rasa takut yang menguasai hidup kita. Amin. Kita ini adalah milik Kristus. Yang kedua, makna yang kedua, memberikan sukacita yang besar. Ayat 8 di situ dikatakan, Bapak Saudara, mereka yang segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Kita punya kepastian bahwa kita mati masuk surga. Jadi orang yang percaya itu tidak sia-sia. Ada sukacita yang besar, Bapak Ibu Saudara, yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kalau kita ditanya, pasti tidak masuk surga. Ada ayatnya? Mencari sukacita yang besar ketika kita punya kepastian. Ngapain kita percaya sama Yesus gak pasti? Kan begitu kan logikanya kan? Jadi ketika kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup, kita harus percaya bahwa saya masuk dan memiliki surga. Kita tidak bisa dibelokkan atau dimiringkan dengan ajaran lain. Bahwa Yesuslah satu-satunya jalan ke surga. Yesus kata, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Bahkan katanya bahwa kolong langit ini tidak ada nama lain selain dalam nama Yesus yang menyelamatkan manusia. Jadi sukacita besar ini tidak bisa mempengaruhi keadaan hidup kita. Contohnya begini, Bapak Saudara, kita hidup sekarang tidak sama semua. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang mungkin ya ekonominya tidak sama. Artinya bahwa sukacita yang besar itu tidak akan pernah lenyap atau dipengaruhi dengan keadaan hidup ini. Amin. Kita keluarkan lagi telepon, perlu minta bantuan ini. Lagi nggak ada lagi duit, lalu hilanglah itu sukacita. Apakah seperti itu? Atau kita sakit, menderita, lalu hilanglah sukacita kita gara-gara penderitaan ini? Begitu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sukacita yang besar itu adalah kehadiran Yesus dalam diri kita. Jadi Yesus tidak bisa hilang walaupun kita tidak punya apa-apa dalam dunia ini. Gak punya mobil, gak punya apalah, rumah mewah, gak punya gaji besar, tidak punya harta kekayaan, atau tidak punya rumah yang tetap dan lain sebagainya. Itu tidak mengurangi sukacita kita. Sukacita besar kita itu adalah kita punya Yesus yang dimana Dia sudah bangkit dan hidup, dan kita punya kepastian. Tujuan kita jelas. Dan yang ketiga, Bapak Saudara, apa makna dari kebangkitan Kristus? Yaitu kita hidup taat kepada setiap perintah-perintah Tuhan. Dalam ayat 68, Bapak Saudara, dikatakan, ketika malaikat itu berkata di ayat 5, dikatakan, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti dikatakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Dikatakan Allah, mari lihatlah tempatnya berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8, apa dikatakan situ? Sama-sama. Mereka segera pergi dari kubur itu.
Nah, ini membuktikan bahwa perempuan-perempuan yang datang, Maria Magdalena dan yang lainnya, mereka mengikuti, mentaati perintah yang disampaikan untuk mereka pergi dan memberitahukan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus tidak ada lagi dikubur, Dia sudah bangkit, dan inilah buktinya. Amanah kepada kita Yesus itu mengingatkan kita kembali untuk kita selalu taat kepada Tuhan. Amin. Saudara, mari kita belajar untuk selalu taat dan taat dan taat. Salah satu contoh peristiwa yang dialami, dan itu tidak pernah bisa kita lupakan. Abraham, Bapak Ibu, ketika dia diperintahkan untuk mempersembahkan siapa? Ishak anaknya kemana? Gunung Moriah. Ternyata ketaatan ini tidak mudah dan tidak segampang yang ada dalam pikiran kita. Karena bicara tentang ketaatan itu tidak terlepas dari iman kita. Abraham itu taat itu karena dia percaya kepada Allah, bahwa Allah Maha Kuasa. Jadi ketika kita taat dengan Tuhan, itu adalah bukti bahwa kita percaya bahwa Allah Maha Kuasa. Amin. Bukan karena perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari belajar untuk kita taat. Awalnya dari yang kecil. Ada banyak jemaat yang saya lihat di sini belajar dari yang kecil sehingga Tuhan percayakan kepada yang besar. Dan kami juga belajar sebagai hamba Tuhan. Dari yang kecil mungkin saya dapat berkat 100.000, saya sisihkan 10.000. Saya dapat berkat 5.000, saya sisihkan 500 rupiah. Dan nanti pada saat waktunya kami akan berikan ke gereja. Waktu ada berjamaah kudus dan saudara, mari kita belajar. Memang awalnya tidak mudah. Ya. Bahkan kalau kita bicara terus ini tentang ini, ya, akan banyak pemikiran, mungkin orang atau jemaat mulai bicara tentang masalah uang dan lain sebagainya. Mari kita belajar. Saya prinsipnya begini, kalau saya diberkati, saya bagikan pengalaman berkat itu sama orang. Saya tidak mau simpan pengalaman berkat saya hanya untuk diri saya. Saya bercerita, siapa saja saya temui, baik pelayan atau hamba Tuhan, siapa saja. Tidak hanya di Kagalangan GKRI, gereja lain, saya juga sharing dengan teman-teman hamba Tuhan. Belajar taat, salah satunya kita mengembalikan diri Tuhan. Mengembalikan dengan sepenuh hati, dengan ketaatan. Jangan pernah kita berpikir, ini kan terlalu banyak, ini kan saya masih dalam kekurangan dan lain sebagainya. Kita belajar. Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, apa yang kita ingat dan diajarkan hari ini, bahwa kebangkitan Yesus tadi yang pertama itu adalah mengingatkan kita kembali untuk supaya apa? Kita tidak lagi merasa takut dalam hidup. Apapun berita-berita ataupun segala sesuatunya yang kita dengar banyak di media massa dan lain sebagainya, jangan kita tenggelam dalam berita-berita yang buruk. Dan yang kedua apa tadi? Makna kebangkitan Kristus hari ini bagi kita. Ingat bahwa Dia memberikan sukacita yang besar. Ada sukacita yang besar, yaitu Yesus bangkit hidup di dalam hidup kita. Amin. Jadi tidak ada lagi yang bisa untuk menggeser iman kita di dalam Yesus. Dan yang ketiga tadi apa? Kita kembali diingatkan untuk selalu hidup taat kepada Tuhan. Menjadi kesaksian di mana nanti kita berada. Taat. Dan itulah yang akan diteruskan oleh anak cucu kita. Taat sama Tuhan sampai selamanya. Tuhan berkati. Amin.